Hai sahabat pijar, selamat datang di Under Construction. Kenapa sih namanya Under Construction? Nah, ternyata kita ini semua lagi berobat jalan karena kehidupan kita itu seperti sebuah proses bersama-sama. So, membangun hubungan yang semakin dan semakin erat di dalam Kristus. Tahukah kalian kenapa program ini dibuat khusus buat kalian semua? Supaya kalian bisa bercerita tentang unek-unek, tentang beban, dan menanyakan banyak hal kepada kita semua. Mungkin pertanyaan itu terus berputar di dalam pikiran kamu ya. Dan pastinya bersama kakak-kakak yang ganteng-ganteng dan lucu-lucu, cute-cute, imut-imut yang ada di program ini. Kamu bisa bebas bercerita dan juga bahkan bertanya. Dengan menghubungi kita semua di nomor kontak WhatsApp yang tertera di sini nih. Tuh lihat tuh. Di capture boleh, di foto boleh ya. Oke, dan kami sungguh berharap program ini bisa menjadi bekal buat teman-teman semua untuk membangun hubungan indahmu bersama dengan Tuhan kita yang luar biasa, yang dahsyat. Alright, selamat menyaksikan. Oke, halo semua, selamat datang di program Under Construction bersama Pijar TV. Bersama saya Yeri Patinasarani, dan hari ini kita akan membahas mengenai khusus dewasa atau kedewasaan. Nah, kenapa saya mau mengangkat tema ini? Menurut saya ada satu kekuatan atau kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita ketika Dia tinggal di dalam kita. Dan kemampuan ini menurut saya adalah kemampuan yang kita perlukan untuk menghadapi raksasa-raksasa kehidupan hari-hari ini, yaitu adalah kedewasaan. Saya percaya setiap kali kita dengar firman, sebenarnya firman itu akan mendorong kita untuk meninggalkan realita hidup kekanak-kanakan dalam hidup kita. Nah, saya percaya dalam segmentasi kali ini semua kita adalah orang-orang dewasa, amin. Ya, nggak ada anak sekolah minggu di sini. Kita khusus dewasa. Jadi kalau film tuh ada tulisan D-nya di atas. Ya, karena kenapa tanda dewasa itu penting? Karena hal-hal yang sifatnya dewasa hanya orang tertentu yang bisa terima. Nah, makanya gini. Kita nggak bisa ikut Tuhan lalu membiarkan sifat kekanak-kanakan ada dalam hidup kita. Ngomong-ngomong, jadi anak-anak tuh nggak enak. Pegang pisau nggak boleh, naik motor nggak boleh, naik kursi nggak boleh. Anak-anak tuh butuh banyak peraturan. Apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Sama dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan sebenarnya. Dia perlu banyak peraturan. Menurut saya orang yang dewasa dan semakin dewasa dia, semakin tidak memerlukan peraturan. Karena apa? Karena dia dewasa. Nah, makanya kedewasaan adalah salah satu pencapaian lewat firman yang tinggal di dalam kita. Makanya ketika kita membaca firman, saudara tuh kita mesti siapkan hati kita supaya kita meninggalkan realita hidup kekanak-kanakan dalam hidup kita. Apapun yang di tangan anak-anak pasti jadi mainan. Kasihlah kunci mobil beneran ke anak-anak, jadi apa? Mobil-mobilan. Ya, satu kali handphone saya dicemplungin sama anak saya ke satu gelas minuman dia. Karena apapun yang di tangan dia jadi mainan. Dikasih motor jadi apa? Motor-motoran. Dikasih alat masak beneran jadi masak-masakan. Dikasih apapun jadi mainan di tangan anak-anak. Sama juga dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Dikasih pacar jadi pacar-pacaran. Dikasih sekolah jadi sekolah-sekolahan. Dikasih tugas jadi tugas-tugasan. Nanti kalau udah married jadi punya suami jadi suami-suamian. Punya istri jadi istri-istrian. Semua jadi mainan. Saya ajak kita merenungkan dalam Lukas 15, ada cerita tentang seorang anak yang bungsu dan sulung. Nah, yang bungsu itu berhak terima warisan. Emang warisan itu bukan buat anak tetangga, untuk dia. Jadi tujuannya warisan mendarat di tangan si bungsu. Tapi si bungsu ini lupa membangun kekuatan yang seharusnya dia bangun terlebih dahulu sebelum minta warisan. Apa itu kedewasaan? Akhirnya kita sama tahu, dia foya-foya dan berakhir di kandang babi yang makan makanan babinya aja dia nggak bisa. Orang dewasa dikasih satu tangannya jadi 1000. Orang dewasa yang kekanak-kanakan dikasih 1000 jadi satu. Nah, itu sebabnya di bagian Alkitab juga dikatakan, saudara, ada banyak orang, perhatikan baik-baik, dari sudut pandang waktu harusnya sudah menjadi pengajar. Tapi dia masih memilih untuk mengkonsumsi susu. Dan dia tidak mengerti kebenaran. Nah,
Setiap kali kita tidak mengerti kebenaran yang absolut, maka itu akan menggiring kita akhirnya punya realita hidup kekanak-kanakan. Makanya sangat penting untuk kita menyadari dan membangun hidup kita di atas firman Tuhan supaya kita ini dewasa. Saya ajak kita baca Ibrani 5 ayat 11 sampai ayat 14. Ibrani 5 ayat 12 sampai ayat 14. Saya akan bacakan buat teman-teman sekalian yang ada Alkitabnya. Mari buka sama-sama dengan saya. Lalu buka dalam Ibrani 5, lalu lihat ayat ke-12 sampai ayat ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut pandang waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih lagi memerlukan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Jadi banyak orang yang seharusnya tidak lagi memiliki realita hidup kekanak-kanakan. Saya kasih contoh, saya punya anak baru aja umur 4 tahun. Nah, anak saya itu ya biasalah, namanya juga anak-anak. Kadang-kadang makan mesti disuapin sama mamanya. Kadang-kadang kalau minta sesuatu ngambek. Kadang-kadang moodnya bisa berubah-ubah. Nah, teman-teman bisa bayangkan nggak kalau kita lagi Zoom ini ya. Tiba-tiba saya bilang, teman-teman maaf ya, break dulu 2 menit. Saya mau disuapin sama mama saya. Itu udah nggak lucu, betul nggak? Itu udah bukan imut-imut, amit-amit gitu. Kalau saya tiba-tiba ngambek, bodo amat lah. Nah, itu sebabnya penting banget untuk kita sadar bahwa kita nggak bisa iring Yesus lalu tetap mempertahankan sifat-sifat kekanak-kanakan dalam hidup kita. Siapa yang gampang ngambek, siapa yang gampang marah, siapa yang gampang tersinggung? Anak-anak. Oke, ada satu cerita menarik. Saya ajak kita lihat satu ayat lagi dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Nah, saya mau semua buka sama-sama dengan saya 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Nah, sebelum kita baca 1 Korintus 3, semua lihat dulu ke layar, lihat ke saya. Saya mau cerita sedikit latar belakang dari kota Korintus ini. Menarik sekali. Kota Korintus adalah kota yang sangat spiritual. Sangat-sangat rohani, banyak karunia rohani terjadi di sana. Kota Korintus juga kota di mana ada konsentrasi militer dan orang-orang intelektual itu ada di kota Korintus. Nah, saya coba merenungkan ya, kira-kira kota apa di Indonesia yang mirip-mirip lah dengan kota Korintus. Lalu saya menemukan 2. Kebetulan saya papa orang Ambon, mama orang Manado. Nah, 2 kota itu saudara. Kalau saudara ke Ambon, ke Manado, saudara akan lihat wilayah yang 5 menit ada gereja, 5 menit ada gereja. Muka Yesus ada di mana-mana. Ayat bertebaran di mana-mana. Gitu. Di pangkalan ada, di angkot ada. Pokoknya itu kota menurut saya rohani sekali. Ada patung Yesus besar dan sebagainya. Nah, saya punya cerita menarik. Satu kali saya pelayanan ke Ambon menjelang ketika pasca kerusuhan. Saya sewa mobil, teman-teman. Lalu saya tanya, Bung, saya sewa 1 hari berapa? 200.000. Lalu saya tanya, saya sewa setengah hari berapa? 200.000. Aneh kan? Sehari 200.000, setengah hari 200.000. Lalu saya iseng tanya, saya sewa 2 jam berapa? 200.000. Nah, lalu saya kan tanya, maksudnya apa? Kenapa ngasih harga sesuka-sukanya? Nah, karena saya nanya gitu, akhirnya saya diajak ke kantornya, teman-teman. Silakan duduk, Pak. Tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia buka Alkitab. Saya bilang, saya lagi nggak mau dengar ayat, Pak. Saya mau sewa mobil. Sabar, Pak, katanya. Di Alkitab ada tertulis. Ada seorang pengusaha yang punya pekerja-pekerjanya bekerja di dia. Yang masuk pagi upahnya 1 dinar. Yang masuk siang upahnya 1 dinar. Yang masuk sore upahnya 1 dinar. Jadi dia rental mobil tarifnya aja pakai ayat. Bisa bayangin betapa rohaninya. Saya sering lihat ada spanduk-spanduk besar di sudut-sudut kota yang tulisannya, celakalah mereka yang menjadi jago minum. Yesaya sekian, pasal sekian, ayat sekian.
di bawahnya tempat minum. Nah jadi itu rohani banget, tapi ada tapinya. Kalau kita mau jujur, krisis moral juga sangat terjadi dengan luar biasa di situ. Nah ketika Paulus masuk kota Korintus, dia tidak silau dengan hingar-bingar rohani yang ada di kota tersebut. Mari kita lihat apa yang Paulus katakan ketika dia masuk kota Korintus. 1 Korintus 3 ayat yang pertama. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi bayangin, sudah rohani banget. Begitu Paulus masuk, Paulus bilang gini, kalian tidak dewasa. Kalian duniawi gitu. Nah, apa maksudnya? Nih perhatikan baik-baik. Saya ajak teman-teman lihat ayat yang kedua. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Tolong perhatikan baik-baik. Yang dimaksud di ayat kedua adalah gini. Dulu kamu gak bisa terima, sekarang kamu masih gak bisa terima. Lalu saya selidiki kata dulu itu, saudara. Ternyata kata dulu itu berbicara tentang 7-10 tahun yang lalu. Nah, kurang lebih ayat ini berbicara seperti ini. Misalnya ya, dulu kita itu gampang ngambek, gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang kepahitan sama gereja, baperan, gampang galau, gampang goyang. Puji Tuhan, 7 tahun kemudian, 7 kali Natal, 7 kali Paskah, 7 tahun kemudian, udah ikut Tuhan 7 tahun sampai 10 tahun kemudian. Masih gampang ngambek, masih gampang tersinggung, masih gampang sakit hati, masih gampang kepahitan sama hamba Tuhan, masih gampang kepahitan sama gereja. Artinya yang dimaksud di sini adalah jangan sampai secara atribut kita rohani, tetapi secara karakter kita kekanak-kanakan. Makanya Yesus membangun gaya hidup, bukan cuma cara ibadah. Harusnya atribut kita yang rohani juga disertai dengan kedewasaan karakter kita. Makanya Paulus berkata, oh, saya tidak silau dengan kerohanian Anda. Kenapa? Karena kamu belum dewasa. Dulu takut setan. Puji Tuhan 7 tahun kemudian masih takut setan. Dulu pelitnya minta ampun. Puji Tuhan 7 tahun kemudian udah 7 kali ikut retret, 7 kali ikut ibadah, 7 tahun ibadah full. Masih bahkan tambah pelit. Dulu ada jerawat minta didoain, ada tikus di rumah minta apa-apa minta didoain. Please doain. Puji Tuhan. Setelah 7 tahun ikut Yesus, sudah aktif di pelayanan, status rohani udah berubah, bajunya udah baju rohani, stiker di mobil udah rohani, profile picture di handphone udah rohani. Tetap nggak berubah. Dulu pacarannya nggak kudus, setelah kenal Tuhan, puji Tuhan, tetap nggak kudus. Artinya berubah adalah poin yang penting di dalam Tuhan. Makanya ya kalau kita mau jujur ya, ada beberapa orang hanya bertobat pas retret aja, pas KKR aja. Banyak orang, karena gini, kenapa hal ini penting? Karena hari ini banyak anak Tuhan, anak muda menaruh standar kehidupannya bersama Tuhan di aktivitas dan kegiatan. Bro, gimana kabar lu? Puji Tuhan bro, udah mulai ikut singer, udah mulai gabung di multimedia, udah mulai jadi usher. Ya doainlah 2 tahun lagi bisa khotbah hari Minggu. Itu kegiatan. Yang dimaksud dalam kedewasaan adalah gimana pacaran kita. Kita buang sampah sembarangan nggak? Kita nerobos nggak lampu merah? Kita punya integritas nggak di rumah? Kita hidup dalam 2 identitas nggak? Makanya satu ketika saudara, ada seorang hamba Tuhan bertanya sama saya. Dia bilang gini, kalau kamu mau menaklukkan bangsa-bangsa, wah berbinar-binar saya. Coba ulangi, kalau kamu mau menaklukkan bangsa-bangsa. Langsung saya kayak mau nelen, ayo ngomong terus.
Dan tipsnya berhasil, saudara. Dalam anugerah ya, ini kesaksian aja. Sudah pernah ada 13 negara yang pernah undang saya untuk melayani. Jadi tipsnya berhasil. Kalau kamu mau menaklukkan bangsa-bangsa, lalu dia lanjutkan seperti ini. Taklukkan kamar tidur pribadimu dulu. Kalau kamar sendiri nggak bisa diberesin, ngurus diri aja masih nggak becus, ngurus kendaraan nggak becus. Kadang-kadang masih itu yang saya bilang, robos lampu merah, buang sampah sembarangan, datang terlambat, masih main handphone pas khotbah, masih ngelawan orang tua, masih nyontek, nyembah Tuhan tapi masih nyontek, ngasih contekan. Bagaimana mau dipakai dengan Tuhan? Cara Tuhan pakai kita bukan hanya ada di aktivitas, tapi di kedewasaan karakter kita. Makanya saya percaya dewasa bukan diukur lewat usia. Orang tambah tua ya tua aja. Kedewasaan adalah bagaimana kita merespon sama setiap tanggung jawab dalam hidup kita. Makanya hari ini khusus dewasa. Kalau saudara mau dipercayakan sebuah perkara yang benar-benar Tuhan siapkan, maaf, kita harus mengejar kapasitas dewasa. Yang setuju katakan amin. Ada satu lagi ayat menarik, saya ajak kita buka 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan saudara baca ayat ini, saudara kita perlu tahu dan pahami. Ada 2 penyebab anak Tuhan ditolak di dunia ini. Pertama, karena dia cinta Tuhan, dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia hidup benar-benar berpadanan dengan Tuhan. Alkitab berkata kita bukan dari dunia, satu saat orang akan tolak kita. Nah yang kedua ini saudara, apa yang menyebabkan banyak anak Tuhan ditolak di dunia ini? Karena apa yang diomongin sama apa yang dilakukan beda. Status rohani sama tingkah laku beda. Kita nyembah Tuhan, kita ngomongin orang. Itu yang membuat banyak orang ketika anak Tuhan tanpa sadar atau sadar memilih hidup dalam 2 identitas. Pas lagi sama teman-teman rohani, di rohani. Pas sama teman-teman rohana, di rohana. Itu yang banyak terjadi. Di dalam handphone Spotify-nya benar-benar semua list rohani ada. Tapi juga ada juga. Ada juga chat-chat yang gak benar juga. Artinya mari tinggalkan realita kekanak-kanakan dan jadilah dewasa. Amin. Lalu lihat 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Saya suka sekali ayat ini saudara. Karena 1 Korintus 13 adalah satu pasal yang membahas tentang cinta atau kasih. Dimulai dari kalau kita bisa punya iman untuk memindahkan gunung, tapi kalau nggak punya cinta nggak ada gunanya. Kita bisa berbicara dengan begitu banyak bahasa, tapi kalau nggak ada cinta nggak ada gunanya. Nah, inti dari cinta ada menurut saya di ayat 11 ini. Saya akan bacakan buat saudara, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan pelan-pelan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saya mengajak semua kita mengucapkan kata-kata ini setelah saya. Saudara nggak perlu aktifin speakernya, tapi mari sama-sama ucapkan kata-kata ini setelah saya. Ketika saya dewasa, saya meninggalkan sifat kanak-kanak saya. Boleh sekali lagi, ketika saya dewasa, saya meninggalkan sifat kanak-kanak saya. Ya, jadi gini teman-teman. Tuhan tuh unik, dia ciptakan kita tuh pasti dari kecil ke besar. Gak ada orang diciptakan dari besar ke kecil. Nah, yang dimaksud dengan ayat ini adalah gini. Waktu kita bertumbuh dari kecil, bertumbuh sampai sekarang nih, kan udah pada gede semua kan, udah bisa jatuh cinta, udah saya anggap teman-teman dewasa lah. Nah, ketika kita berumur dewasa, kayak saya udah jenggotan, udah nikah. Tapi, tolong fokus baik-baik. Sifat kekanak-kanakannya dulu ngikut. Jadi orangnya dewasa, ada anak-anak terjebak di dalamnya. Nah, kita butuh firman untuk menolong kita meninggalkan sifat anak-anak itu. Nah, di akhir saya akan bahas beberapa sifat kekanak-kanakan, saudara. Pertama, ini buat kita check and recheck ya. Jadi saya percaya firman itu cermin ajaib. Bukan hanya bisa kasih lihat bagian luar kita, tapi juga bagian dalam kita. Mari kita belajar pada hari ini.
Anak-anak, ini yang pertama, selalu menganggap dirinya fokus segala sesuatu. Anak-anak butuh semua orang terfokus pada dia. Anak-anak butuh jadi pusat perhatian. Anak-anak pengen semua orang melihat dia. Betul gak? Ya namanya juga anak-anak. Ya emang begitu. Setuju ya saudara? Saya kasih contoh. Satu kali saya khotbah di satu tempat. Lalu ada anak-anak. Nah anak-anak itu mungkin dia bilang gini, ini saya nggak punya rambut saudara. Mungkin dia bilang gini, ini om botak ngomong lama banget di depan, nggak kelar-kelar. Jalanlah dia di depan mimbar jalan. Mamanya lolos gak jaga dia. Ya udahlah, namanya juga anak-anak. Tapi bayangin kalau ada orang dewasa lagi dengar khotbah. Ah, ngomong apaan sih di depan nih? Main handphone. Itu kekanak-kanakan. Saya punya argumen nih saudara. Karena anak-anak hanya mau dengar apa yang dia butuh dan yang dia mau. Betul gak saudara? Anak-anak punya kecenderungan itu. Dia cuma tertarik pada yang dia mau aja. Yang dia butuh aja. Nah makanya kedewasaan akan membuat kita itu tidak egosentris. Gak semuanya. Sekarang tuh gini ya. Saya nggak tahu ya, saya mau nanya, tahu nggak yang namanya diary? Karena sekarang beda zaman. Dulu orang kalau nulis semua rahasianya di diary, diary. Bukunya ada kuncinya, ditutup, nggak ada orang boleh lihat. Sekarang orang curhatnya nggak ada diary, di wall sosial media. Kalau nggak ada yang nonton, orang marah. Gitu. Bener nggak? Sekarang saya tanya, kalau orang masuk rumah sakit pada umumnya sekarang, apa yang dilakukan dulu? Pasti difoto dulu dong infusnya. Tuhan sumber bener gak? Bayangin, pernah lihat gak di sosial media? Jempol cantengan, jempol. Dan dia bertanya kepada semua orang di seluruh dunia lewat sosial media. Guys, gunting gak ya? Masalah jempol seluruh dunia harus tahu. Tapi itulah. Ya orang mungkin bilang ya itu normal, tapi kalau kita dalam hidup ini hanya mikirin diri sendiri, yaitu sifat kanak-kanak. Saya kasih contoh. Kenapa kedewasaan ini penting? Misalnya ya teman-teman, ada 2 grup paduan suara bertanding di final. Gereja A lawan gereja B. Sebelum berdoa, gereja A berdoa. Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Kami percaya hari ini kami menang. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau. Amin. Gereja B juga doa. Kami percaya kalau Allah di pihak kami, siapa lawan kami. Kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Kami berdoa, kami tancapkan panji-panji Kristus, kami lebih daripada pemenang. Kami percaya 2 orang 3 berkumpul di dalam namamu, Engkau hadir dan menjawab doa kami. Menurut teman-teman, yang menang mana? Gereja A atau gereja B? A berdoa, B berdoa. A anak Tuhan, B juga anak Tuhan. A mempersiapkan yang terbaik, B juga mempersiapkan yang terbaik. Kira-kira mana yang menang? Ada yang bisa bantu saya? Dua-duanya kak, nggak bisa. Pemenang hanya 1. Yang doa 2. Jadi Tuhan dengar yang mana? Saya yakin kalau yang A pasti akan berbicara, ya pasti kami lah, kami kan anak Tuhan. Yang B juga bilang lah kami juga anak Tuhan. Makanya gini, orang dewasa, perhatian baik-baik. Orang dewasa bukan hanya berdoa supaya menang. Orang dewasa juga berdoa supaya apa? Jangan nangis kalau kalah. Orang dewasa itu tahu persis bahwa seluruh kedaulatan hidup kita ada di tangan Tuhan. Tuhan adalah comblang sejati saya. Kalau kita masih jomblo, apakah dia tetap Tuhan? Dia adalah Tuhan penyembuh saya. Kalau tiba-tiba meninggal, dia tetap Tuhan apa enggak? Dewasa artinya menaruh seluruh kedaulatan penuh kembali dalam tangan Tuhan. Ya, misalnya saudara siapa di sini ya? Sini Tiara Patricia. Nah, ada kan? Misalnya Tiara, kamu berdoa di rumahmu, oh Tuhan, jangan hujan. Saya berdoa di rumah saya, oh Tuhan, hujanlah.
Tuhan dengar saya atau Tuhan dengar kamu? Makanya dengarkan baik-baik. Kebenaran firman tidak berpihak pada kepentingan manusia. Kebenaran firman berpihak kepada kepentingan Tuhan sendiri. Itu dewasa. Kedua, anak-anak tuh nggak bisa jaga perasaan orang lain. Betul nggak? Satu kali saya tinggal di apartemen lantai 25. Satu kali saya masuk lift, naik 25, ada satu bapak sama anaknya. Saudara, anaknya digendong. Begitu anaknya digendong, muka anaknya di depan saya. Nih, saya harus lepas topi itu kasih ilustrasi ini. Di tengah keheningan lift, tahu-tahu anaknya ngomong sama bapaknya. "Pak, kok orang di depan kita nggak ada rambutnya, Pak? Jelek banget gak kayak bapak. Aneh ya, Pak. Mana rambutnya dijenggot ini, Pak? Kok ada ya orang jelek kayak gini ya, Pak?" Saudara bayangin, saya harus mendengar hinaan dari anak itu 25 lantai. Terus menerus gak berhenti dia ngomong. Bapaknya bilang, "Udah nak, bapaknya malu banget, maaf ya Pak." Anak-anak gak peduli. Sama dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Pasti sering ngomong gini, "Ya saya emang orangnya kayak gini, ya terimalah. Saya aslinya suku ini, ya memang sayanya begini." Itu kekanak-kanakan. Sama seperti orang bilang gini, "Untung gua udah bertobat. Kalau enggak sih habis tuh orang sama gua." Nah, itu belum bertobat namanya. Itu kekanak-kanakan. Anak-anak dia bisa punya filter. Sekali saya melayani di sekolah minggu, saudara. Wah, senang banget, jarang-jarang dapat kesempatan. Begitu masuk ruang ibadah, satu anak laki-laki menghadang saya. Di depan saya, lalu dia ngangkat kepalanya sampai dia lihat saya. Tiba-tiba dia teriak dengan keras, "Buset, gede banget nih orang. Siapa nih orang gede banget?" Padahal saya pembicaranya. Dan hancur ibadah saat itu, saya malu banget, diketawai. Itu anak-anak. Makanya gini, orang kalau nyeplos-nyeplos, ya saya orangnya gini, itu kekanak-kanakan. Karena siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Makanya gini, dengar baik-baik. Kalau ada orang ikut Tuhan lalu rasis, itu kekanak-kanakan. Ini saya punya pengalaman menarik. Saya udah menikah 6 tahun, lalu istri saya itu orang Tionghoa asli. Ya, saya lihat di sini ada beberapa mungkin sama kayak istri saya. Kungkung Popo istri saya itu orang Shanghai asli. Saya Ambon, Manado, saudara. Jadi saudara bayangin ketika saya ajak istri saya ke keluarga saya, maka keluarga besar saya bilang perbaikan keturunan bagus. Nah, pas Imlek saya dibawa ke keluarga istri saya. Lalu istri saya dipanggil, "C, sini loh. Lu digila ya mau nikah sama Van Kui model gitu. Tiko lu pacarin." Nah, dengar baik, kalau kita sampai hari ini masih rasis, bertobat. Karena orang dewasa dia punya kemampuan untuk menjaga perasaan orang lain. Dia punya filter. Makanya hanya perkara-perkara tertentu hanya orang dewasa yang bisa. Makanya jangan rasis. Amin. Ya. Biasa ya, namanya orang kalau kesukuannya tinggi, biasanya orang suka menaruh dirinya tuh satu level di atas yang lain. Dan itu sifat kekanak-kanakan. Yang berikutnya, anak-anak itu sumbu pendek, gampang meledak amarahnya. Tidak ada satu anak yang berkata sama papanya ketika dia mau marah, minta mainan gak dikasih. Dia bilang, "Pa, aku mau marah nih. Gimana papa, perasaannya lagi enak gak? Kalau gak aku tunda deh marahnya 2 minggu lagi." Gak apa-apa. Gak ada. Anak-anak mau bapaknya lagi sakit gigi, gak punya duit, dia akan marah, dia akan teriak. Sama dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Yang terakhir, anak-anak gak bisa terima tanggung jawab. Tidak ada satupun anak sekolah minggu yang dipercayakan menjadi ketua panitia Natal di satu gereja. Karena apa? Karena anak-anak gak bisa terima tanggung jawab. Demikian juga dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Saya tutup dengan ini, saudara. Kadang-kadang kan, pernah dengar gak? Orang disuruh doa makan. "Bro, lo doa makan." "Aduh, gak bisa, sorry. Saya harus dijadwal 2 tahun sebelum baru bisa doa makan." Padahal cuma doa makan. Sifat menolak tanggung jawab adalah sifat kekanak-kanakan. Jadi saya berdoa hari ini, mari kita berjuang meninggalkan semua sifat kekanak-kanakan, bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Amin.
Puji Tuhan, saudara, kita sudah selesai dan saya membuka ruang kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oh, sudah ada yang bertanya. Terima kasih buat Kak Eri yang sharingnya sangat memberkati. Saya secara pribadi, kasih. saya Jayan Tebangun, sebagai seorang pelayan juga di sebuah gereja di Medan. Salam Nah, jadi kenal. mau saya tanya gini Kak, memang tentang kedewasaan ini kan satu proses perjalanan yang panjang gitu ya. Tidak mungkin dengan lamanya kita beribadah nggak menjadi ukuran kita dewasa dalam Tuhan. Betul. Nah, tapi yang seperti yang kakak sharingkan tadi, yang dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-3 tadi, bagaimana Paulus menjelaskan tentang yang namanya kedewasaan itu tidak iri hati dan lain sebagainya. Gitu. Betul. Nah, tapi apakah ukuran kedewasaan itu hanya sebatas moral? Gitu? Bagaimana ukuran kedewasaan itu dalam standar kebenaran firman Tuhan? Gitu, Pak? Maksudnya gini, kadang kan banyak orang hanya secara moral. Kalau kita melihat moral, ya kita bisa juga belajar sebenarnya dari aliran-aliran agama yang lain, dari aliran Buddha Tzu, mungkin jauh lebih bagus secara moralnya, gitu. Secara etika dan perbuatan baiknya. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen yang dalam kedewasaan kerohanian kita ini, apakah bisa diukur dari karakter atau sisi yang mana gitu? Kalau masalah tanggung jawab, saya rasa orang yang bukan Kristen pun punya tanggung jawab, punya mental yang bagus. Nah, dari sisi kerohaniannya ini yang mana standarnya kita buat gitu, Kak? Apakah memang moral gitu? Karena kalau saya moral, saya secara pribadi kurang serg gitu. Kenapa? Karena saya rasa tadi gitu, banyak agama yang lain lebih punya moral daripada orang Kristen, seperti kakak buat tadi, nggak melanggar lampu lalu lintas. Saya rasa orang-orang Jepang jauh lebih taat dalam hal itu yang tidak kenal Tuhan. Nah, jadi standar kita itu kedewasaannya bagaimana? Ataukah kebenaran firman Tuhan yang bagaimana, sehingga kita memang mengevaluasi jurnal pribadi kita bisa dapat, sudahkah saya ini dewasa rohani, ataukah memang saya ini masih kekanak-kanakan, atau mungkin anak-anak atau remaja, atau bagaimana gitu. Karena sering juga saya ikut seminar gitu, Kak, ada dibilang anak rohani, ada yang dibilang dewasa rohani, ada yang dibilang bapak rohani karena dia punya murid. Ternyata bapak rohani juga, banyak juga bapak-bapak sok tua gitu, tapi nggak rohani gitu. Memang dia punya mentor, punya menti gitu. Bagaimana dengan hal itu, Pak? Terima kasih, Kak, buat terima kasih buat pertanyaannya. Ya jadi kalau saya melihat sudut pandang firman, memang standarisasi kedewasaan ya, artinya yang dikejar itu kan sebenarnya bahasa moral ada umum, ada khusus. Contoh, orang buat baik bisa lah. Yang dimaksud dalam pemikiran saya adalah ketika ditampar pipi kanan, kita butuh Tuhan untuk memberikan pipi kiri. Dalam artian tetap chord utamanya itu di tingkah laku. Satu kali orang datang kan pada Yesus, lalu dia berkata, aku sudah berbuat, aku sudah melakukan mujizat, aku sudah melakukan. Jadi antara aktivitas dan kualitas, itu dia. Nah, penekanan kedewasaan adalah bukan cuma beraktivitas, tapi juga berkualitas. Saya rasa beda. Saya pun melakukan tindakan-tindakan sosial yang sama, tapi impactfulnya akan dirasakan beda. Satu. Kedua, si pelakunya. Contoh misalnya, ketika kita lihat satu contoh seorang perwira yang ada di dalam kitab Injil. Dia punya kesempatan ketemu Yesus. Dia punya kesempatan untuk minta sesuatu untuk dirinya dia. Tapi dia tidak lakukan, dia meminta untuk dirinya sendiri. Dia minta untuk orang lain justru. Dalam artian, girinya di mana? Ketika orang-orang lagi mengejar mujizat, dia menjadikan dirinya mujizat itu sendiri untuk orang lain. Ketika orang lagi sibuk menemukan jawaban doa, dia menjadikan jawaban doa itu sendiri untuk orang lain. Saya yakin ada sebuah perbedaan signifikan antara kegiatan yang bersifat moral di dalam Tuhan dan tidak. Tapi menurut saya ya standarnya ada di tingkah laku, ada di karakter. Makanya menurut saya ya seperti tadi dikatakan sulit orang untuk bisa menjaga perform. Misalnya saya bapak rohani, ya anak saya banyak secara rohani, tapi dia nggak mungkin bisa memenuhi kebutuhan setiap anaknya, gitu. Makanya pertanggungjawabnya akhirnya ada di tingkah laku. Jadi menurut saya bukan cuma moral ya, moral satu part dari bagian kedewasaan, tapi lebih dari situ ada belas kasihan, ada dan saya bekerja sama juga dengan
dengan berbagai komunitas ya, kayak dari Buddha juga, dari ini juga. Nah, tetap ada perbedaan secara signifikannya di karakter kitanya. Makanya ketika kita bicara soal kedewasaan adalah dibangunlah cara hidup dan gaya hidup. Ya itu kan cuma contoh kecil. Buang sampah itu artinya ya tanpa Tuhan juga orang. Tapi ada hal-hal yang lebih dari itu. Contoh, saya boleh agak panjang sedikit ya. Jadi gini, saya punya mentor namanya Leman. Leman itu yang ngajarin saya doa, yang ngajarin saya baca Alkitab, yang ngajarin saya, kalau saya lihat kacamata kedewasaan saya tuh terbanyak diinspirasi sama orang namanya Leman. Leman gak terkenal, gak banyak orang tahu. Dia punya latar belakang pemakai narkoba, dulu bandar narkoba di Roxy. Nah, selama setahun dia doain saya, dan setiap kali dia doa ada nama yang disebut, yaitu bandarnya. Ibu A, Ibu B. Nah, lalu saya melihat perubahan karakter dia. Nah, satu kali dia itu pergi dari rumah dan gak nyampe ke tempat kami. Lalu singkat cerita hilanglah Leman ini. Kami cari 5 hari. Hari ke-6 itu akhirnya saya dan teman-teman pergi ke Rumah Sakit Cipto untuk mencari kemungkinan ada jenazah-jenazah yang gak dikenal. Siapa tahu ada yang namanya Leman itu. Lalu waktu kami ke sana kami kaget, ada Leman di situ. Dalam posisi ditemukan seperti ini. Jadi ternyata dia pergi menginjili bandarnya, lalu sama teman-teman bandarnya itu direjeng rame-rame dari belakang dan disuntikan heroin di pelipis matanya, dan dia meninggal di situ. Di sebelah jenazahnya ada Alkitab terbuka dan diambil sama kapolseknya, dan singkat cerita ya dia meninggal. Jadi ada orang-orang yang nggak ragu menyerahkan nyawanya hanya untuk melihat orang lain ini lebih baik. Makanya buat saya kalau itu dalam kacamata moral maka akan kebaur dengan semua hal-hal yang tanpa Tuhan. Sama kalau orang agnostik ya, orang agnostik kan nggak percaya ada surga neraka. Dia buat kebaikan bukan karena surga. Ya dia buat kebaikan dengan tulus aja, tidak ada hukum tabur tuai. Nah makanya yang di sini adalah kematangan dalam kita gitu. Bukan hanya sekedar moral, tapi bagaimana kedalaman dan berakar kita, dan dalam bentuk apa ukurannya menjadi nyata? Dalam bentuk apa yang bisa dilihat sama orang-orang sekitar kita. Gitu. Menurut saya itu sih. Terima kasih Kak. Boleh nggak ditanggapi lagi Kak? Boleh. Boleh ya. Iya, minta maaf karena Kak, saya kadang suka mengkonvers satu dengan yang lain gitu. Nggak apa-apa. Jadi beberapa minggu yang lalu kebetulan saya kuliah, mata kuliahnya itu tentang MMPI seperti DISC gitu Kak, tes kepribadian dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat saya makanya tertarik juga untuk pertemuan ini salah satunya, karena di situ diajarkan juga kepada kami itu, dibilang seringkali kita terpaku dengan perilaku tapi tidak berubah dalam think dan emosi gitu. Jadi ternyata yang semalam itu disampaikan di pematerinya, sering kita tergoda di perilaku gitu Kak. Maksudnya di perilaku itu kita orang melihat kita rohani, orang melihat kita benar secara perilaku gitu. Tapi secara emosi yang dalam diri kita sama pemikiran kita, nah itu yang sering sekali kita menipu orang lain gitu, sehingga tinggal nunggu momennya, waktunya, emosi dan pikiran kita itu terwujud nyata dalam tingkah laku yang tidak benar gitu, karena selama ini disimpan gitu. Nah, makanya saya berpikir kadang yang mana yang dewasa ini, apakah di perilakunya kita dominan melihat seseorang karena perilakunya baik dia dewasa, ataukah di dalam kestabilan emosi dalam dirinya dan juga pola pikirnya yang benar gitu. Walaupun kadang kan kita nggak bisa melihat emosi seseorang dalam dirinya, ya, betul. Dan juga pola pikirnya gitu, yang sering kan kita jadi barometer kita sering kan perilaku gitu kan. Betul. Nah, betul. Itu yang sering juga membuat saya kadang ya cakapnya kadang menilai seseorang jadinya, betul, dari perilakunya ini baik. Tiba-tiba setahun 2 tahun ketahuan aslinya gitu. Nah, ini gimana? Terus ada yang orang saya lihat kayaknya hidupnya nggak jadi berkat bagi orang gitu, kayaknya biasa-biasa aja. Tapi satu momen tertentu kayaknya saya lebih respect kepada dia gitu, ketika dia something problem, punya masalah, kayaknya menghadapinya dengan lebih slowly gitu, dengan orang yang perilakunya selama ini kelihatan rohani. Nah, terima kasih Kak. Iya, kayak saya tanggapin ya. Jadi
Ketika kita lihat sudut pandang firman kan, di 1 Tesalonika 5 itu kita kan roh, jiwa, tubuh menjadi satu paket. Nah, di dalam kekristenan, di dalam keimanan Kristen, pemicunya itu rohani. Rohani habis itu dia ke kejiwaan kita. Emosi semuanya. Sehingga kalau kejiwaan yang terprovokasi dari kerohanian ini akan terlihat keluarnya. Makanya dewasa artinya tidak hidup dalam topeng. Tidak hidup dalam dua identitas. Tidak hidup di rumah beda, di luar beda. Tidak hidup dengan kemunafikan dan pencitraan. Kedewasaan adalah mengakui kalau dia kurang, lalu punya kerendahan hati untuk belajar, sehingga apa yang dari pikirannya merubah pikiran orang lain, apa dari hatinya merubah hati orang lain, dan apa yang dari hidupnya akhirnya merubah hidup orang lain. Makanya saya bilang orang nggak bisa rubah menjadi berkat kalau dia tidak dewasa. Menurut saya gitu. Itu patokannya tetap yang dilihat orang kan tingkah laku, bukan cuma status, tapi tingkah laku itu adalah rentetan dari rohani yang kuat, mempengaruhi pikiran, perasaan, kehendak yang kuat. Makanya gini, orang bisa nyembah Tuhan bareng satu tim musik, tapi di saat yang sama saling gak sukaan satu sama lain. Nah, disitulah kedewasaan tidak membiarkan ruang oleh begitu. Pulang gereja kita gap. Yang ini main yang ini, yang rohani sama yang rohani, yang setengah rohani sama setengah rohani, yang gak rohani sama yang gak rohani. Itu yang dibilang sama Paulus, hidup dalam pengelompokan, iri hati. Gitu. Makanya kita nggak bisa lari dari integritas yang sebenarnya kita nggak bisa mungkin bangun kalau nggak ada firman dalam hidup kita. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak Iri. Thank you. Oke, ada yang lain yang mau bertanya langsung? Mohon izin Kak. Siap. Ya. Makasih atas kesempatannya. Ini saya sering lihat Kak Iri ini, menurut saya tokoh yang harus dilestarikan Kak, karena iya, sifat-sifat Kak Iri ini harus dicontoh sama terlebih anak-anak muda ya. Nah, banyak yang orang Kristen yang paham doktrinal tapi mereka saling serang gitu. Itu menurut Kak Iri bagaimana? Kan misalnya kita punya air nih, kita lihat ada orang yang lagi capek, tapi kita lempar ke mukanya di depan umum, pasti kan dia nggak terima kasih, justru semakin berontak sama kita. Itu tanggapan Kakak bagaimana sih bisa masuk ke dalam yang berbeda gitu? Kan moto Kakak bersama tak harus sama seperti itu. Betul. Jadi gini, makanya perlu sebuah kedewasaan. Ya, sederhana aja, dua hal. Kayak saya lagi banyak bergaul sama Habib, sama Ustadz. Jadi gini, secara eksklusif saya nggak mengkompromikan keimanan saya. Tapi secara inklusif, harusnya saya masih bisa tetap ngopi bareng, duduk bareng sama orang-orang yang berbeda dengan saya. Contoh misalnya Daud Silalahi, kamu orang Kristen, saya saksi Yehova misalnya. Apakah kita bisa temenan? Sulit kan? Ya secara doktrinal ya. Masing-masing punya metode-metode untuk memenangkan satu sama lain. 5 cara menarik orang ke saksi Yehova. 5 cara memenangkan orang saksi Yehova. Nah ketika ketemu itu kayak kucing sama anjing aja jadinya. Nggak ada nyantainya gitu. Sedangkan kamu tidak kompromi, saya juga tidak kompromi misalnya. Tapi apakah kita masih bisa main futsal bareng, ketawa bareng, ngopi bareng tanpa mengkompromikan kita punya ini masing-masing? Itu butuh kedewasaan di dalam Tuhan. Menurut saya itu. Makanya kalau kita selalu maunya bersama dengan yang sama, itu yang kalau kita lihat tadi ayat yang kita baca, akhirnya kita hidup dalam pengelompokan. Kita hanya mau yang sesuku aja dengan kita. Makanya banyak orang hanya mau akrab dengan orang yang agamanya sama, sinodenya sama. Ya, bayangin orang bisa kehilangan sahabat cuma gara-gara ngomongin baptisan, tepuk tangan dan enggak. Lalu bagaimana jalan tengahnya? Ya dewasa lah. Ini contoh ya, saya tutup dengan ini. Ini saya pas coba handphone. Kalau kamu lihat layar, saya lihat hitam. Ya, teman-teman lihat layar, saya lihat hitam. Terus kita debat, benda ini apakah layar atau hitam? Ya sampai ayam tumbuh gigi sih nggak akan ketemu. Lalu dewasanya gimana? Saya harus hormati pandangan orang lain tanpa memaksa, menyerang, menyingkirkan. Jadi dewasa adalah tidak menganggap semua yang berbeda itu ancaman yang harus segera disingkirkan. Begitu Abang Daud.
Oke Kak, Kakak ada komunitas gitu nggak Kak? Seperti kan yang menjaring anak-anak muda gitu untuk tetap toleransi seperti itu. Bagaimana? Daripada saya buat komunitas, mendingan saya mendorong komunitas-komunitas yang udah ada untuk punya sifat toleransi yang lebih besar. Iya kan? Makanya saya ini doain lah. Saya lagi buat satu acara namanya Tour NKRI. Sayang aja ketahan gara-gara COVID. Jadi saya mau ajak teman-teman pemuda gereja ini bersilaturahmi ke tempat-tempat ibadah lain. Yang saya rencanakan tuh ke Jombang, ke beberapa pesantren untuk memperkaya akan rasa aja, gitu. Memperkaya akan ini aja sehingga kita tuh nggak kaku ketika kita berbaur dengan orang-orang yang non Kristen. Ya kadang-kadang kita beda doktrin aja susah temenan. Tapi masa begitu cara Tuhan membangun hidup kita? Jadi masa orang ikut Tuhan lebih banyak musuh daripada banyak temennya gitu loh. Ya dukung doa lah, Abang. Terima kasih Kak. Siap. Tapi Kak Yer, minta maaf ini yang Iya, ya. Kak barusan sampaikan. Bagaimana kita membedakan antara toleransi itu dengan kompromi, Kak? Ya, Jangan kalau sampai iya. maksud hati kompromi, tapi jadi toleransi gitu. Ya, saya secara pribadi seperti ada pernah Kak Yeri posting, saya secara pribadi kurang setuju gitu. Kan ini maaf ya secara Nggak apa-apa. pribadinya gitu kan. Ini kan Ya, tujuannya forum ini. Iya. yang seperti Kakak buat waktu itu pernah apa ya? Idul Adha gitu Kak, Idul Adha. Yang Kakak memberikan apa namanya itu? Kurban. Ya, kurban. Iya. Saudari kita orang muslim gitu. Ya kebetulan kalau saya secara pribadi kurang setuju gitu. Bukan berarti saya tidak toleransi karena ya saya 4 bersaudara Kak. Saya 4 bersaudara, kakak muslim, saya Kristen, adik saya muslim, adik saya Kristen. Tapi ukuran toleransi bagi saya ketika saya sekarang itu bukan berarti saya harus memberi Idul Adha ke mereka, saya mengucapkan selamat, tapi saya nggak mau ikut dalam ibadah mereka. Nah, kira-kira gimana itu? Apakah itu terlalu ekstrim? Ataukah di sisi mana kita jangan sampai lepas antara apa namanya kompromi sama toleransi gitu? Iya. Karena Makanya, semalam juga saya tegur ada satu orang anak rohani lah saya bilang kan, dia posting menggunakan jilbab. Saya tahu jilbab bukan berarti budaya Muslim, tapi dia buat atas nama toleransi. Saya bilang apa maksudnya gitu? Jangan sampai karena kita toleransi ya masalah juga, tapi kan jadi nggak benar secara mungkin secara ke yang lain atau gimana penjelasannya Kak? Juga maaf. iya, jadi kan makanya tema ini adalah khusus dewasa. Dibutuhkan sebuah kedewasaan dan kematangan dalam cara berpikir, begitu. Nah, ketika saya melakukan itu ya saya berbagi, tidak ada unsur saya ngikutin agama dia atau apa. Berbagi artinya sama siapa aja, bentuknya apa aja. Jadi bukan berarti ketika saya berbagi dalam bentuk kambing misalnya adalah otomatis saya menghina Yesus lalu menyembah dan mengikuti agama lain, tidak. Tapi kemungkinan besar orang akan menilai seperti itu gitu. Nah itu sebabnya buat saya batasan toleransi adalah diri kita. Kita yang paling tahu. Makanya kalau orang dewasa dia nggak butuh banyak arahan karena dia secara matang sudah bisa menentukan rambu-rambu dan batasan-batasannya. Ketika dia melakukan sesuatu yang akhirnya menyakiti hati Tuhan, maka secara dewasa dia akan menghentikan itu sendiri karena ukurannya ada di dia. Seperti itu. Nah, makanya kan kita perlu dalam menggiring orang itu dalam kacamata kedewasaan sehingga orang tuh kaya akan rasa, kaya akan angle gitu. Nah, patokan-patokan itu kan saya nggak bilang fiktif ya, tapi semua punya patokan masing-masing. Nah, sekarang yang jadi masalah misalnya kalau terjadi seperti ini, Abang Jaya ini nggak bisa nerima saya, ngeblok saya, musuhin saya, benci saya, ngajakin orang untuk musuhin saya. Setuju boleh, tapi kan kita ketemu di Zoom, itu kedewasaan. Meskipun kita nggak dapat mungkin titik temunya, ya nggak harus juga. Tapi jangan sampai kita kehilangan persahabatan loh. Itu dewasa. Gitu sih. Oke, boleh yang lain? Kita kasih kesempatan yang lain untuk tanya ya. Shalom Kak. Shalom. Jadi bagaimana dengan orang yang
pindah gereja gitu Kak. Karena dia pindah gereja itu karena dia ada nggak suka dengan salah satu jemaat di gereja juga gitu Kak, satu pelayanan kayak gitu. Nah, kalau menurut saya kan orang yang dewasa itu juga harus bisa komitmen kan. Jadi maksudnya gimana ya? Jadi kalau misalnya dia udah di satu gereja itu, seharusnya dia komit di gereja itu. Tapi dia pindah hanya karena dia nggak suka sama orang. Nah, itu kita sebagai temennya itu gimana? Kita setuju untuk dia pindah gereja lain atau kita kayak bujuk dia gitu? Itu mana yang benar? Terima kasih. Oke, thank you buat pertanyaannya. Ya ini kan selalu menjadi topik yang menarik ya, pindah gereja gitu. Nah, dalam kacamata kedewasaan sebenarnya patokannya kan di kita. Nah, paling kalau kita sebagai temennya ya bagaimana kita secara dewasa waktu dia akhirnya pindah, kita tidak musuhin, kita nggak bilang dia akan hidup dalam kutuk, kita nggak jauhin dia, kita tetap bisa jadi sahabat sekalipun beda gereja. Nah, kacamata kedewasaannya tuh kayak gini. Satu kali ada orang nanya sama saya, Pak udah nikah belum? Saya bilang udah. Dia nanya pertanyaan yang aneh gitu menurut saya. Bapak bahagia nggak di pernikahan Bapak? Loh, kok nanyanya gitu ya? Ya udah saya jawab. Terus saya jawab gini, bukan tugas istri saya buat saya bahagia. Tugas diri saya sendiri buat saya bahagia. Bukan tugas gereja buat saya bahagia, buat saya rohani. Bukan tugas leader, mentor, coach, pelatih buat saya bahagia. Tugas diri saya sendiri, makanya saya perlu dewasa secara itu. Nah makanya sangat penting untuk mengejar sebuah kapasitas dewasa supaya sirkulasi support system kita nggak tergantung orang. Ya nggak mungkin ada lah gereja yang sempurna. Kalaupun ada gereja yang sempurna, begitu kita masuk di situ langsung nggak sempurna tuh gereja. Jadi nggak ada kecuali dewasa. Nah dewasa orang punya ekspektasi masing-masing atau ukuran masing-masing. Ketika orang-orang sekitar kita mungkin kita lihat tidak dewasa, ya bukan berarti kita harus jauhin dia, musuhin dia gitu. Tapi paling penting kita tahu di ukuran kita sendiri. Apakah kita nasehatin, pokoknya lakukan yang terbaik, mengasihi dan persiapkan hati kita ketika orang-orang yang mungkin dekat sama kita memutuskan hal-hal yang berbeda dengan kita gitu loh. Sama kayak gini, nggak apa-apa saya agak panjang dikit ya. Bagaimana sih tanggapan kita sama orang-orang yang pindah agama, orang yang pindah kepercayaan? Boleh nggak sih tetap temenan? Apa kita harus musuhin? Apakah Tuhan haus darah akan mereka sehingga mereka harus dibinasakan supaya kapok gitu, menjadi pelajaran sama yang lain? Nah itu membutuhkan kacamata dewasa. Gitu. Makanya ngeri bener kalau ada leader, pemimpin, suami, kepala keluarga yang ada di posisi penting tapi tidak memiliki sebuah kedewasaan yang utuh dalam Tuhan. Gitu sih, Tiara. Iya baik Kak, terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman? Refli. Ya. Mau nanya Kak, seberapa penting sih komunitas itu untuk menjaga kedewasaan rohaninya kita? Terus apakah dewasa rohani itu core utamanya harus diukur dari perbuatan atau moral gitu? Gimana dengan pemahaman Alkitabnya? Terkadang ada tuh orang yang secara moral baik, tapi baca Alkitab ke gereja aja nggak mau. Tapi moralnya sering membantu orang dan segala macamnya. Nah dewasa rohani secara kekristenan itu seperti apa sih Kak? Yang patternnya itu yang baik seperti apa? Oke, saya jawab yang kedua dulu yang terakhir ya. Nah makanya gini, berakarnya kita sama firman, itulah yang akhirnya membuat kita bisa memiliki integritas dalam bertingkah laku. Tingkah laku kan gak ada orang yang tahu, cuma kita aja sama Tuhan. Nah tingkah laku yang benar adalah hasil dari kedalaman, makanya itu bukan dua hal yang terpisah menurut saya. Kalau orang berakar di dalam kebenaran, dia akan mampu, namanya berbuah kan, baru dia berbuah tindakan. Nah semua tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan berakar sama kebenaran firman Tuhan
tidak akan memiliki sebuah hasil signifikan, dampak signifikan. Suatu saat orang akan melihat kok, semua akan makin pinter untuk melihat mana yang benar, mana yang enggak, mana yang munafik, mana yang enggak, seperti itu. Gitu. Yang kamu tanya pertama apa tadi? Sorry saya lupa, Refli. Seberapa penting komunitas Komunitas, untuk ya. membangun? Ya menurut saya gitu, komunitas itu instrumen yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk membangun apa yang ada di dalam kita. Gitu. Jadi kita butuh komunitas apa? Untuk juga membangun bagian dalam kita. Supaya kita punya sebuah kemandirian yang kuat. Tapi kalau kita serahkan semua sirkulasi hidup kita, support sistemnya hanya di komunitas, ini yang terjadi. Banyak orang goyang ketika COVID-19 ini karena tadinya dia ngandalin komunitas, kumpul, bisa pelukan, bisa tepuk bahu, bisa doa tumpeng tangan dan sebagainya. Akhirnya di Zoom. Gitu. Jadi komunitas sangat penting untuk kita membangun apa yang ada di dalam kita. Lalu patokan sebuah kedewasaan rohani adalah ketika intinya dia berakar. Jadi menurut saya itu nggak terpisahkan. Makanya karena gini, kalau kita nggak dewasa, kita akan gampang menghakimi. Dia nggak pernah ke gereja, kok dia bisa punya tindakan baik. Nah, kedewasaan rohani adalah menolong kita untuk punya cara melihat yang sehat juga gitu. Jadi menurut saya itu bukan dua hal yang terpisah. Orang nggak bisa pisahin. Saya bisa buat baik tanpa Yesus berbuat baiknya, ada spesifiknya karena lahirnya dari kebenaran dari firman Tuhan. Gitu. Oke, makasih Kak. Thank you. Oke, thank you teman-teman sudah bergabung menyaksikan program Under Construction ini. Jadi saya Yeri Patinasarani, salam terang bagi Indonesia. Tuhan berkati kita semua. Oke, sahabat pijar, ternyata usia muda itu bukan sebuah patokan seseorang itu dewasa atau tidak. Nah, tadi Kak Yeri udah ngasih tahu, udah jelasin secara detail, secara terperinci mengenai hal ini. Sekarang saatnya kita mengambil keputusan nih, kita mau jadi seperti apa, mau terus hidup bagaimana. Apakah terus dipengaruhi oleh kemarahan? Karena merasa diperlakukan, ini semua tidak adil. Atau merasa hidup ini susah dan lain-lain. Atau teman-teman mau bangkit dan menjadi pribadi yang punya pandangan hidup bahwa meskipun hidup ini tidak ideal, tapi tugasku adalah menjadi contoh, menjadi teladan buat banyak orang. Dan bersikap dewasa untuk membangun komunitas kita menjadi teladan bagi bangsa. Oke teman-teman semua, baru saja teman-teman menyaksikan Under Construction bersama dengan Kak Yeri Patinasarani. Thank you ya Kak Yeri Patinasarani ya. Dan saya tahu sekarang pasti kamu semua punya banyak pertanyaan yang ada di dalam benakmu. Teman-teman boleh langsung tanyakan ke kita, atau mau curhat juga boleh, mau minta didoakan boleh, pokoknya semuanya boleh. Langsung aja hubungi kita di sini. Dan jangan khawatir, kita pasti akan hubungi kembali. Oke? Sampai jumpa di Under Construction episode berikutnya. Dadah dan salam terang bagi Indonesia. Bye.